Akhir-akhir ini, tentara IDF disebut mulai berperilaku aneh lantaran dengan sengaja memakai abaya kaum Hawa warga Gaza dengan tersenyum lebar serta perangkulan. Dikutip dari Tribun News pada 1 Mei, aksi itu terlihat dalam foto yang diunggah di akun media sosial X Torat_IDF pada 30 April 2024 kemarin. Disebutkan dalam sumber bahwa pakaian itu adalah pakaian yang dicuri tentara Israel dari wanita Palestina di jalur Gaza yang telah tewas atau dari wanita Palestina yang mengungsi. Terlihat dalam foto ada 7 tentara Israel yang mengenakan abaya, pakaian tradisional kaum Hawa di Gaza. Para tentara Israel tampak tersenyum gembira sembari memegang senjata mereka. Adapun pakaian tempur mereka tetap dipakai tetapi tertutup oleh abaya yang mereka kenakan. Perlu diketahui saja, menurut akun X itu para tentara Israel tengah memperingati Maimunah, yakni perayaan yang dilakukan pada penghabisan Paskah oleh para Yahudi keturunan Afrika Utara. Imbas melihat aksi tentara Israel yang mulai aneh, seorang warga kota Gaza bernama Samiha Al-Ashkar buka suara. Ia mengaku jijik ketika melihat foto-foto itu dibagikan dengan sengaja oleh tentara Israel. Ia menyebut bahwa tindakan seperti itu bukan sekedar mengolok-olok atau mengecek warga Palestina, tapi juga menghina kehormatan wanita Palestina. Amerika Serikat disebut takut jika pangkalan militernya kembali digempur proksi Iran. Lantaran tak mau angkat kaki dari wilayah tersebut, pasukan Amerika Serikat justru menerjunkan bala bantuan. Dikutip dari Tribun News pada 1 Mei, kabar itu melansir Al-Mayadin dari pernyataan sumber pada 29 April 2024. Korban jiwa dan cedera di pihak Israel bertambah imbas Hizbullah awet berikan gempuran dan penyergapan keras terhadap mereka. Dikutip dari Al-Mayadin pada 1 Mei, kabar itu disampaikan Hizbullah dalam pernyataan pada Selasa 30 April 2024 kemarin. Dilaporkan bahwa 6 operasi telah dilakukan Hizbullah terhadap target situs militer dan pasukan Israel di sepanjang perbatasan. Rinciannya, pukul 12.05 waktu setempat, Hizbullah menyerang sebuah bangunan yang melindungi tentara Israel di pemukiman Dovev. Pada pukul 12.10, Hizbullah menyerang sebuah bangunan yang melindungi tentara Israel di pemukiman Afifim. Kemudian, pada pukul 14.10, Hizbullah menyerang tank Merkava Israel di lokasi Metula dengan roket berpemandu, menyerang secara langsung dan menghancurkannya serta menimbulkan korban jiwa dan cedera di antara awak Israel. Lalu pada pukul 14.10, Hizbullah juga menyerang posisi tentara Israel di belakang barikade militer di lokasi Metula dengan senjata yang sesuai, menyerang secara langsung dan menimbulkan korban jiwa dan cedera di pihak Israel. Pada pukul 18, Mujahidin melakukan 2 operasi secara bersamaan, di mana mereka membombardir lokasi Al-Radar di peternakan Sheba Lebanon yang diduduki dengan artileri roket. Operasi pertama berhasil mengenai sasaran secara langsung, sedangkan pada operasi kedua mereka membombardir dan menghancurkan 2 bangunan yang melindungi pasukan Israel. Kemudian pukul 20.17, pejuang perlawanan melakukan penyergapan terhadap kendaraan militer Israel di segitiga Yiftah Ramot Naftali, di mana pejuang Hizbullah menyerangnya dengan roket berpemandu dan langsung menghantamnya. Akibatnya, kendaraan Israel tersebut hancur dan terbakar bersama awaknya di dalam. Terakhir pada pukul 22.25 waktu setempat, Hizbullah melawan pasukan Israel yang melakukan aktivitas pengintaian di dalam wilayah Lebanon di sebelah barat situs Jal al-Alam dengan peluru artileri. Brigade Al-Qassam mengunggah gambar untuk memberi pesan kepada keluarga tawanan Israel dengan membawa-bawa nama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dikutip dari Al-Mayadin pada 1 Mei, kabar itu diunggah Al-Qassam pada Selasa 30 April 2024.
Dalam pesan barunya kepada keluarga tawanan Israel yang ditahan oleh perlawanan di Gaza, Brigade Al-Qassam mengunggah gambar yang menunjukkan bahwa Netanyahu seraya hanya mementingkan politik dan seraya membiarkan para tawanan tetap di Gaza. Selain itu, Brigade Al-Qassam juga merilis rekaman pejuang perlawanan yang menargetkan bulldozer D9 Israel dengan peluru Al-Yashin 105 di Beit Hanon. Bersamaan dengan pertempuran sengit yang sedang berlangsung juga di poros Netzarim yang memisahkan bagian utara dan selatan jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah akan tetap melancarkan invasi darat ke Rafah dengan atau tanpa kesepakatan gencatan. Dikutip dari Al Arabiya dan Times of Israel pada 1 Mei, kabar itu disampaikan Netanyahu pada Selasa 30 April 2024 kemarin. Sumpah Netanyahu adalah menghentikan perang sebelum mencapai semua tujuannya adalah mustahil. Ia bersumpah untuk menghancurkan Hamas atas serangan mereka pada 7 Oktober yang memicu perang paling mematikan di Gaza. Ia berjanji akan tetap memasuki Rafah serta menghilangkan batalion Hamas di sana dengan atau tanpa kesepakatan. Semua itu dilakukan Netanyahu hanya demi mencapai kemenangan total. Netanyahu yang berhaluan keras mengeluarkan peringatan itu meskipun ada kekhawatiran kuat yang diajukan oleh sekutu utamanya Washington, serta beberapa jam sebelum Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dijadwalkan tiba di Israel dalam tur krisis Timur Tengah terbarunya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyalahkan Hamas atas kegagalan mencapai kesepakatan penyanderaan. Selain itu, Presiden Israel Isaac Herzog mengecam potensi dikeluarkannya surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin negaranya oleh ICC di Den Haag. Dikutip dari Times of Israel pada 1 Mei, kabar itu disampaikan pada Rabu 1 Mei 2024. Saat Blinken bertemu Herzog di Tel Aviv, ia mengatakan bahwa Hamas adalah satu-satunya alasan mengapa kesepakatan tidak tercapai. Disebutkannya bahwa pihak Israel tidak ada penundaan dan tidak ada alasan lainnya. Blinken juga menyalahkan Hamas atas penderitaan yang harus dialami warga sipil Gaza. Di satu sisi, Herzog mengecam potensi dikeluarkannya surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel oleh Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag. Menurutnya, mereka mencoba untuk melemahkan seluruh proses dengan menggunakan forum hukum internasional. Tetapi disebutkannya bahwa Israel memiliki sistem hukum, sistem peradilan dan penegakan hukum yang sangat kuat, serta Israel telah mengambil langkah-langkah hukum dari otoritas tertinggi terhadap warga negara lainnya. Ia mengatakan bahwa menggunakan ICC untuk melawan Israel adalah sebuah bahaya yang jelas dan nyata. Herzog juga menyerukan kepada para sekutunya untuk menolak segala upaya semacam itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.